warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam edukasi perpajakan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Juan Hartnov Rumbi. Saya adalah salah satu utusan dari KPP Makassar Selatan untuk mengadakan edukasi perpajakan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada siang hari ini. Materi yang akan saya bawakan yaitu perubahan ketentuan PPh yang terdapat di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa sih Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu. Jadi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa disingkat dengan UU HPP merupakan salah satu undang-undang yang baru disahkan di Indonesia. Jadi, undang-undang ini mengatur beberapa perubahan ketentuan-ketentuan pajak dari peraturan sebelumnya, baik dari pajak penghasilan, PPN, KUP, dan yang lainnya. Undang-undang ini sudah disahkan di Indonesia sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Baik, dari sisi PPh, apa saja sih perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini? Ada 4 jenis perubahan. Yang pertama yaitu tarif PPh atas orang pribadi. Yang kedua yaitu peredaran bruto tidak kena pajak. Kemudian yang ketiga yaitu tarif PPh badan. Dan yang keempat adalah pajak atas natura. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tarif PPh orang pribadi. Berdasarkan ketentuan yang lama atau menurut Undang-Undang PPh, tarif PPh orang pribadi dibagi menjadi 4 layer. Yang pertama, penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%, 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%, dan untuk penghasilan 500 juta ke atas dikenakan tarif 35%. Itu dari undang-undang yang lama. Tetapi dengan munculnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, tarif PPh orang pribadi dibagi menjadi 5 layer. Ada sedikit perubahan dan ada penambahan 1 layer di dalamnya. Nah, untuk layer yang pertama, penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%, 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%, 500 juta sampai 5 miliar dikenakan sebesar 30%, dan penghasilan 5 miliar ke atas dikenakan 35%. Bisa dilihat dari sisi penambahan dan ada sedikit perubahan dari sisi layer pertama, yaitu yang awalnya 0 sampai 50 juta menjadi 0 sampai 60 juta, dan penambahan layer yaitu pada layer kelima penghasilan 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 35%. Nah, bagaimana dengan PTKP-nya? Untuk PTKP dalam Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP tidak berubah. Jadi untuk PTKP-nya itu sama, baik PPh maupun HPP. Itu dari sisi tarif PPh orang pribadi. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu peredaran bruto tidak kena pajak. Jadi hal ini akan diberikan kepada orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menggunakan PP 23 tahun 2018 yang dikenakan tarif final sebesar 0,5%, dan penghasilan brutonya itu sampai dengan 500 juta per tahun. Apabila memenuhi kedua syarat ini, maka orang pribadi yang menjalankan usaha tersebut tidak dikenai PPh. Untuk lebih memudahkan, saya ada sedikit contoh perhitungannya. Bisa dilihat dari slide tabel di samping. Jadi anggap Bapak Ibu sekalian mempunyai usaha dari Januari sampai Desember. Kita asumsikan penghasilannya itu masing-masing 100 juta per bulan. Nah, jadi berdasarkan undang-undang yang lama atau PPh, bahwa Bapak Ibu akan dikenakan pajak dari Januari sampai Desember sebesar tarif 0,5% dengan menggunakan PP 23 tahun 2018. Tetapi dengan munculnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, ada keuntungan bagi Bapak Ibu di dalamnya, di mana Januari sampai Mei, yang dimana penghasilan akumulasi penghasilan Bapak dan Ibu sekalian sebesar 500 juta.
di mana itu merupakan syarat peredaran bruto yang tidak kena pajak. Artinya, menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Januari sampai Mei, Bapak dan Ibu sekalian tidak dikenakan pajak. Tetapi, mulai dari Juni sampai Desember, Bapak dan Ibu sekalian tetap dikenakan pajak. Nah, di sini bisa dilihat pada jumlah pajak yang dibayar pada bagian bawah, Bapak dan Ibu sekalian ini mendapat keuntungan di mana membayar pajak dengan jumlah yang kecil dibanding aturan UU PPH. Jadi ini bisa dibilang banyak menguntungkan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu bagian yang peredaran bruto tidak kena pajak. Kemudian kita masuk yang perubahan ketiga, yaitu tarif PPH badan. Nah, kita lihat dari tabel di samping, tarif PPH badan menurut UU PPH pada tahun 2020 sampai 2021 akan dikenakan sebesar 22%. Kemudian untuk tahun 2022 ke atas akan dikenakan tarif sebesar 20%. Tapi setelah muncul Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, maka tarif PPH pada tahun tarif PPH badan pada tahun 2022 ke atas akan dikenakan tarif sebesar 22%, yang mana sama dengan pada tarif 2020 sampai 2021 pada UU PPH. Ada sedikit catatan bagaimana apabila apabila sebuah UMKM menjalankan usahanya dalam bentuk badan, maka akan dikenakan fasilitas pengurangan PPH sebesar 50% sesuai yang berlaku dalam pasal 31E Undang-Undang PPH. Apa sih tujuan diadakannya perubahan tarif ini? Ya, tentu saja tujuannya yaitu dengan menerapkan asas keadilan serta untuk menjalankan dan memulihkan kegiatan ekonomi nasional Indonesia. Itu adalah bagian perubahan tarif PPH badan. Kemudian kita masuk yang tarif perubahan yang keempat, yaitu atau perubahan yang terakhir, yaitu pajak atas natura. Kita lihat di sini ada tabel. Berdasarkan Undang-Undang PPH yang lama, apabila dilihat dari sisi pemberi natura, maka pemberi natura tersebut tidak dapat membiayakan nilai atas pemberian natura tersebut, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal dalam laporan keuangannya. Kemudian bagi sisi penerima natura, bahwa mengatur bahwa pada saat menerima natura tersebut tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Itu terdapat dalam UU PPH. Tetapi dengan munculnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menerapkan bahwa apabila dilihat dari sisi pemberi natura, maka pemberi natura tersebut dapat membiayakan pengeluaran atas pemberian natura tersebut, dan penerima penghasilan dapat menganggap natura tersebut sebagai penghasilannya. Itu adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai perubahan-perubahan ketentuan PPH yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini bisa dibilang cukup baik bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena apabila kita lihat dari sektor tarif PPH orang pribadi dan juga peredaran bruto yang tidak kena pajak, Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan pegawai dan pengusaha diberi keuntungan karena adanya pembayaran pajak yang lebih sedikit dibanding Undang-Undang PPH dari yang sebelumnya. Tetapi hal ini sudah mempertimbangkan beberapa resiko di dalamnya. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian tetap menguntungkan. Jadi jangan beranggapan bahwa ini adalah peraturan yang negatif. Kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum menutup edukasi perpajakan pada siang hari ini, saya ada sedikit quotes dari Ibu Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani, yaitu jangan pernah putus asa mencintai negeri ini. Sekian edukasi perpajakan dari saya pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.